Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangeran-pangeranku dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Vino Vano TV. Mudah-mudahan pada kesempatan siang yang berbahagia ini kalian semua senantiasa mendapat tambahan rezeki, selalu diberi kesehatan dan selalu mendapat pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Amin. Allahumma amin. Sahabat-sahabat Vino Vano TV, pada kesempatan hari ini, pada siang hari ini, pada video kali ini saya akan kembali bercerita tentang sebuah misteri, tentang sebuah hal-hal gaib, menjelajah dimensi alam gaib, di mana ada salah satu orang tukang kredit yang muter-muter di atas pemakaman umum pakai sepeda ontel. Tapi menurut dia itu berjalan di perkampungan yang biasa. Namanya Santi Aji. Kebetulan dia adalah mbah saya sendiri, tapi sekarang beliau sudah almarhum. Mudah-mudahan cerita misteri ini yang cukup unik, berbau serem ini bisa membuat Anda terhibur. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Bagaimana kelanjutan video ini? Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Vino Vano TV. Cikidot. Sahabat-sahabat Vino Vano TV, dimanapun kalian berada, yang aku cintai, yang aku banggakan. Awal cerita pada waktu itu setelah sholat asar sekitar jam setengah 4 sore, itu mbah saya seperti biasanya satu minggu sekali itu akan keliling kampung. Ada sekitar 5-6 kampung, dari kampung Ngambek, Pajangan, Poncol, Wanon, Babat, dan lain-lain. Pokoknya kampung tetangga. Mbah Haji itu pekerjaan sehari-hari itu sebagai tukang kredit, tapi ketika narik itu seminggu sekali. Awal mula dia berangkat menarik kreditannya itu nggak ada yang ganjil, normal-normal saja. Dia persiapkan sepeda ontelnya, yang di belakang dimuati drobong, istilah Jawanya itu drobong yang terbuat dari bambu, yang di situ di dalamnya ada payung, panci, pokoknya segala macam alat-alat pesanan orang-orang. Singkat cerita, dia menyusuri jalan perkampungan yang kanan kirinya itu persawahan dan pohon-pohon yang besar, nggak ada yang aneh. Tiba di satu kampung, dia pun seperti hal-hal yang lumrah saja. Dia ketemu orang bilang, payung, panci, kredit payung, pokoknya macam-macam. Tapi kalau yang pesanan kemarin tinggal datangin orangnya ke rumahnya, terus dicatat bayar berapa. Dan singkat cerita, ini pas pulangnya, kejadian misterinya itu pas pulangnya menjelang maghrib itu tepatnya di desa Pajangan. Lah, desa Pajangan ini itu makamnya, letak pemakaman umumnya itu di luar kampung, di sebelah barat kampung yang berbatasan dengan dusun Poncol. Jadi ini desa Pajangan, pemakaman baru desa Poncol, dusun Poncol. Dan ini pemakaman ini nggak ada akses jalan lain, cuman ini jalan satu-satunya untuk menghubungkan ke desa-desa mana saja, cuman ini satu-satunya. Mau nggak mau harus lewat sini. Ada jalan alternatif tapi itu cukup jauh, mumet-mumet di pematang sawah. Jadi Mbah Haji setelah itu pulang, kan sudah waktunya pulang maghrib. Nah, pas pulang ini
menurut penuturan Mbah Haji sendiri, karena waktu itu dicari-cari sama keluarganya sampai jam 7 malam kok belum pulang, karena Mbah Haji sendiri kan sudah tua, takut terjadi apa-apa di jalan atau kenapa namanya orang, terus dicari nggak ketemu. Nyarinya itu ya di desa Pajangan, Poncol, Kuanon, Babat Kumpul, nggak ada. Tadi ada yang bilang memang tadi sore itu narik kemari sekalian bawain pesanan-pesanan orang-orang itu, tapi kan sudah pulang. Iya, tapi ini jam 7 belum nyampe di rumah. Akhirnya terus pas melewati desa Pajangan itu di makam itu ada orang rame-rame. Saya pikir itu ada orang mati dan itu adalah orang yang mengantar jenazah. Ternyata enggak. Disitulah Mbah Haji berada. Dia itu nyawantai pakai sepeda muter-muter di atas pemakaman. Menurut penuturan Mbah Haji itu, dia itu seakan-akan jalan di perkampungan biasa, di jalan biasa, padahal dia itu jalan di atas makam. Uniknya dan anehnya ini yang namanya hal-hal gaib. Ketika orang memasuki alam dimensi dunia lain, nggak ada yang nggak mungkin. Menurut pandangan orang-orang, termasuk saya sendiri yang waktu itu ikut mencari, dia itu naik sepeda seperti orang biasa, sembari menjajakan barang kreditannya itu, dia sambil bilang payung, panci, payung, kredit panci, monggo. Menurut penuturan Mbah Haji, di situ itu banyak pembeli, suasananya itu persis di kampung. Ya bagaimana kita hidup sehari-hari ini di satu kampung kan, di satu RT lah, taruhlah satu RT kan ada orang yang bawa motor, ada yang bawa jalan, ada yang bawa itu, bawa ini. Menurut pengakuan Mbah Haji itu persis. Bahkan yang membuat Mbah Haji seneng, ternyata di alam gaib itu makanannya. Karena waktu itu dia itu seakan-akan itu merasakan nikmatnya makanan itu katanya nikmat. Ada kedai kecil, warung kecil katanya itu, warung kecil di bawah pohon. Dia itu beli dua gorengan sama kopi, katanya itu enak sekali. Dan makhluk-makhluk di situ, di alam gaib itu, nggak ada yang nawar katanya. Ketika ini berapa ini payung, waktu itu bilangnya berapa ya, payung kecil, ukuran kecil, ini 7.000, bisa cash, bisa dikredit, katanya itu langsung dibeli, nggak pakai kredit, langsung dibeli. Duitnya ya duit beneran. Waktu itu masih gambar, kalau 50 itu bergambar Pak Soeharto, 50-nya itu Soeharto. Jadi kejadian ini sudah cukup lama, tapi nggak begitu lama beneran, ya udah lama. Nah setelah itu dia itu kan orang-orang kan pada mencari, nggak tahu. Pas sudah diketahui keberadaannya, dia itu masih enak aja nyantai bawa sepedanya, menjajakan barang dagangannya. Katanya padahal orang-orang yang mencarinya memanggil namanya, menurut dia itu katanya itu orang lain yang ditawari jajarannya bilangnya nggak mau. Padahal itu saya, Mbah Haji, hei kamu kenapa? Mau saya pegang takut gak jatuh, kan di atas pemakaman. Aneh, dia itu ya seperti orang biasa normal jalan di jalan raya, pakai ontel, sepeda ontel, nggak nabrak makam, nggak nabrak pohon, nggak nabrak maisan atau apa. Ada kadang-kadang dia itu berhenti ya, seperti kalau kita lihat dia itu seperti bicara sama orang tapi nggak kelihatan. Ini ambil lagi barang ditawarin, tapi barangnya itu padahal itu masih ditaruh lagi, tapi menurut dia katanya itu laku banyak.
barang dagangannya itu, barang kreditannya itu laku banyak. Padahal kita yang melihat itu ketika dia ngambil barang di terobongnya di belakang, ditawarin, ditunjukin, dia itu bengong. Padahal barangnya itu diambil lagi. Ada yang enggak, terus nerima duit. Kalau penglihatan kasat mata saya, memang dibayar itu duit asli. Ada yang ribuan gambar perahu kalau nggak salah itu. Ribuan gambar perahu atau gambar Patimura, sudah lupa. Yang jelas itu 50-nya itu gambar Soeharto. Nah, setelah itu baru yang orang-orang ini ada yang menepuk dadanya, menepuk pundaknya, kayak semacam gendam Jawa, hipnotis. Hei Mbak Haji, dia itu baru sadar. Langsung ketika sadar dia itu lemes. Dia bingung. Aku kok ada di tengah kuburan? Kenapa saya? Nah itu yang uniknya, akhirnya dia itu sembari bercerita itu dia itu katanya sebelum masuk kuburan dia itu tahu kalau kan ini desa Pajangan, Poncol, lah ntar itu lurus sekitar 100 meter belok kanan itu baru ke arah kampungnya. Padahal itu nggak ada jalurnya, ini jalannya ini nggak ada belokan lain, cuman satu-satunya jalan. Tapi menurut dia, menurut pengakuan Mbah Haji ini, Santi Haji ini, jalan itu ada belokannya. Nah, yang satu ini jalannya nggak enak, banyak batunya. Yang satunya ini lurus. Dia itu milih jalan yang enak, ternyata jalan yang halus itu ke arah makam. Jadi penglihatannya itu sudah mungkin sudah dirasuki makhluk-makhluk gaib. Padahal menurut kita itu jalannya yang sebenarnya itu cuma satu, nggak ada belokan. Tapi menurut Mbah Haji katanya itu ada belokannya. Nah itu awal mula dia disesatkan oleh makhluk gaib, dimasukkan ke dalam pemakaman umum. Mungkin kalau dihitung, kalau sholat isya jam 7, ada 2 jam dia itu muter-muter di pemakaman umum pakai sepeda. Tapi menurut dia itu nggak di makam, nggak berada di pemakaman. Ya menurut dia itu suasananya masih sore, belum malam. Terus dia itu lagi menjajakan dagangannya, para dagangannya, kreditannya. Katanya dia itu pindah-pindah dari kampung Pajangan ke Poncol, terus ke Babat, ke Ngambek. Padahal dia itu muter-muter di pemakaman. Tapi anehnya dia itu pakai ontel, tidak nabrak makam, pohon atau maisan atau lain-lain. Nyantai, rileks. Kalau pegel katanya dia ya berhenti, katanya begitu. Terus saya bilang begini, untung mbah tadi kamu nggak dibawa, nggak dibalikin. Sebenarnya kamu tadi itu sudah masuk ke alam gaib. Memang alam gaib itu kalau orang ke bawah ke dunia lain itu alamnya ada yang persis alam manusia ini. Ya ada yang jualan, ada yang ke sawah, ada yang ini. Tapi semuanya itu sebenarnya itu menurut kita ya nggak nyata, kan beda alam. Jadi Mbah Haji setelah itu dikasih minum sama orang-orang yang ikut tadi nganter mencari ini tuh, dikasih minum. Selamat Mbak, kamu berarti kamu tadi lama Mbak. Apa nggak terasa capek Mbak? Ya capek, aku tadi itu sebenarnya dari desa Padengan mau pulang, ternyata kok menurut saya nggak pulang. Soalnya saya mampir ke sana dagangin dulu, jualan dulu. Ternyata kok aku ada di kuburan kayak orang linglung Mbah Haji itu. Untung kamu tadi nggak diumpetin, ada yang bilang begitu. Begitulah sahabat-sahabat Vino, cerita unik yang berbau mistik, berbau serem
bagaimana seorang tukang kredit masuk ke dunia lain, berjalan pakai ontel, pakai sepeda pancal, muter-muter di kuburan yang menurut pengakuannya dia berjalan di jalan biasa dan masuk di kampung-kampung yang biasa. Mudah-mudahan video kali ini bisa menghibur kalian semua. Kalau ada manfaatnya, kalau ada gunanya buat kalian semua yang menambah pengalaman bahwa dunia gaib itu memang ada. Seperti orang mengigau, seorang yang lagi tidur, lagi melingkar, itu ada yang bangkong jalan sendiri, yang menurutnya itu kalau ditegur orang mau kemana, mau ke sawah, padahal malam, karena kayak orang mengigau. Begitulah sama hal-hal yang gaib ketika kita dibawa, dipengaruhi dalam kendali makhluk gaib, kita masuk ke alam mereka itu sama persis seperti alam pada umumnya, seperti yang kita rasakan seperti ini, padahal itu adalah dunia gaib. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.